Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekali ini, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penduduk selain aku. Yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, semoga kepada yang membacakan mendapatkan pahala sekaligus kita yang mendengarkan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara berikutnya adalah sambutan Komandan Satuan Brimopolda Papua Barat, dan hal ini akan disampaikan oleh Kasubag Remi kepada beliau pada tempat di persidangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua izinkan saya mewakili Badan Sah kesempatan hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah rekan-rekan pada pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun 2022 ini. Dia ada pelaksanaan tugas, jadi beliau sampaikan untuk sore ini untuk mewakili. Yang satu lagi Ustaz Haji Ali Mustafa yang saya hormati rekan-rekan perwira di Barat dan Tantana yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Kegiatan Imrohtal, ulangi kegiatan peringatan Maulid Nabi. Sebenarnya kita rangkai dengan kegiatan Imrohtal yang selanjutnya peringatan Maulid Nabi kemarin kita laksanakan seharusnya tanggal 12 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal itu tanggal 8 Oktober, tepatnya tanggal 28, ulangi tanggal 8 Oktober tahun 2022 Kita tunda, kita peringati bersamaan dengan kegiatan, kita rangkai dengan kegiatan Imrohtal yang kita laksanakan rutinitas setiap hari Kamis. Kita rangkaikan juga Ustaz, kita rangkaikan juga pelaksanaan kegiatan tersebut dengan doa bersama, atensi dari Bapak dan Koprimob dari pusat, atensi dari dan Koprimob pusat untuk kita melaksanakan doa bersama terkait tragedi di Kanjuruhan, tragedi di Kanjuruhan malam. Itu pada kesempatan dari sini kita sama-sama dipimpin Bapak Ustaz Al Mustafa di Atasi Mustafa, kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi yang beliau sampaikan nanti di akhir kegiatan. Kita sama-sama hadirkan doa terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Semoga arwah-arwah yang menjadi korban di Kanjuruhan tersebut bisa diberikan jalan terang dan diberikan lapang di alam kuburnya. Karena semuanya sebelum Pak Ustaz bedah terkait dengan hikmah Maulid Nabi, seperti juga menyampaikan mengulas kegiatan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu rangkaian kegiatan yang rutin, yang kita laksanakan setiap tahunnya. Rutin dilaksanakan tidak apa ya, itu kegiatan terkait dengan peringatan hari besar Islam. Terkait itu yang katakan kita juga dari Pak Henry kita menjadwalkan rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan berkaitan dengan peringatan hari besar Islam. Itu katakan semuanya mendukung kegiatan program program pimpinan terkait dengan kegiatan seperti ini supaya berjalan. Kita bisa action, kita bisa eksis seperti jajaran. Itu ulangi seperti instansi ataupun jajaran sampai jajaran di seluruh Indonesia. Karena yang melaksanakan bukan kita aja. Kita melaksanakan kegiatan tersebut, kita bikin laporan, masing-masing membuat laporan dan dimonitor Mabes Polri. Kita dimonitor banyak, kita tuh dimonitor dari Polda Papua Barat, dimonitor lagi dari Koprimob, dimonitor lagi di Mabes Polri. Itu kegiatan rangkaian kegiatan begini
gambar kita, dokumentasi kita sampai ke pusat sampai ke Jakarta. Itulah sistem yang harus kita kelola, harus kita laksanakan supaya kegiatan pelaporan atau kegiatan yang kita laksanakan itu semuanya terpusat dilakukan secara terpusat, termonitor. Tidak boleh bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya bikin kita sendiri. Baik, rekan-rekan, terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Sebenarnya Pak Ustadz mohon maaf Pak Rajab dengan masa POM ya, ada kegiatan operasi, berdasarkan tugas yang bisa hadir. Rekan-rekan yang bisa hadir ini mewakili rekan-rekan yang ada di sini untuk rekan-rekan yang berada muslim. Itu jadi hikmah dari kegiatan Maulid Nabi nanti akan dengan Pak Ustadz Al-Mustafa ini luar biasa kegiatan besar, kegiatan beliau sedang besar, merasa nyaman ya, memberikan tema-temanya memberikan apa itu rangkaian kegiatannya perlihatkan. Jadi rekan-rekan terima kasih. Saya rasa tidak banyak yang bisa sampaikan terkait dengan sambutan bersama tentang diri saya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan semuanya sudah mau hadir dalam rangkaian kegiatan Maulid Nabi. Itu saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Yang kami hormati Komandan Satuan Brimopolda Papua Barat, yang saya hormati para jajaran mulai dari perwira, bintara, tentara, keluarga besar Brimopolda Papua Barat, semuanya saja yang hadir, yang saya banggakan. Yang pertama dan yang utama, kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan banyak umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan profesionalisme atau profesi kita masing-masing yang telah kita tempuh atau kita pilih dengan profesi kita. Tetapi yang sangat penting adalah Allah masih berkenan memberikan panjang umur, nikmat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan kita, junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan dan kita nantikan pertolongannya di yaumul qiyamah kelak. Insyaallah kita semuanya yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini semoga diakui menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di yaumul qiyamah kelak. Amin. Ya rabbal alamin. Izin para jajaran Brimopolda Papua Barat yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya bisa hadir di keluarga besar Brimopolda Papua Barat yang sebetulnya pagi ini pula ada berbarengan dengan di Kodim 1801 Manokwari, tetapi karena dari beliaunya menginformasikan pertama salah,
Akhirnya saya sudah oke dihubungi Pak Haji Sukari. Ternyata dihubungi ulang lagi, ternyata jam yang sama saat ini. Tapi sudah keduluan dari Brimob yang informasi hari Kamis, karena kemarin awalnya minta hari Rabu, ternyata dirubah di hari Kamis. Akhirnya Kodim lewat. Ternyata Brimob yang dapat ini. Alhamdulillah. Baik, para jajaran Brimobda Papua Barat, Balai Besar Kepolisian Republik Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi momen Maulid ini memang luar biasa tahun ini, karena mungkin 2 tahun yang lalu agak ini terkendala dengan COVID-19, maka tahun ini Masya Allah luar biasa. Dan salah satunya yang dilaksanakan oleh keluarga besar Brimobda Papua Barat ini, Masya Allah luar biasa. Tabarakallah. Salah satu bentuk rasa mahabbah. Rasa mahabbah itu pengakuan dari diri kita bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi izin menyampaikan bahwa dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang saya baca di muqaddimah adalah ada pada diri Rasulullah itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad ini tidak hanya menjadi seorang manusia biasa, tetapi basyarun lakal basar. Rasulullah ini manusia, tapi bukan seperti umumnya manusia. Ini Rasulullah. Mulai dari proses lahirnya beliau, sampai dengan masa remajanya beliau, sampai dengan diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, maka ada yang harus selalu umatnya mencontoh apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah, apa yang menjadi akhlaknya Rasulullah, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Rasulullah. Inilah yang disebut dengan uswatun hasanah. Jadi kalau Rasulullah kita mengingat lahirnya beliau 12 Rabiul Awal 571 Masehi bertepatan dengan 20 April 571 Masehi, sudah kurang lebih 1500 sekian tahun yang lalu jarak kita dengan Rasulullah. Tetapi kita sebagai umatnya yang mengaku umatnya Rasulullah dijamin oleh Rasulullah 3 keberuntungan. Artinya ketika walaupun jarak kita ataupun kita tidak pernah ketemu langsung seperti apa itu Nabi Muhammad, tetapi kita percaya apa yang dibawa, tetapi kita berusaha menghidupkan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Kalau bahasa Arabnya man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku. Nah ini, maka di sini Rasulullah sampaikan tuba beruntung mereka 5 rohani yang melihat aku. Jadi ini masanya para khalifah yang hidup di zaman Rasulullah, yang melihat langsung bagaimana Muhammad punya mukjizat. Rasulullah mampu mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Rasulullah mampu membelah bulan. Rasulullah SAW dengan segala mukjizat yang dipunyai oleh Rasulullah itu, termasuk yang paling mulia mukjizat yang sampai sekarang ini menjadi pedoman kehidupan kita umat muslim adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini menjadi mukjizat yang termulia daripada seorang junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan segala mukjizat yang dipunyai oleh Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu mau metik pohon, mau metik buah saja Bapak-Bapak sekalian, itu tidak usah harus memanjat, tetapi bagaimana pohonnya itu akan melengkung ke bawah sendiri, Rasulullah tinggal mengambil saja. Dan salah satu keutamaan beliau, kemanapun beliau berjalan di luar ruangan, maka selalu awam mengikuti kemanapun Rasulullah itu pergi. Dan ini sudah disaksikan ketika awal Rasulullah mulai masa remaja, masa kecilnya. Seorang pembantunya Siti Khadijah sebelum menjadi suaminya Siti Khadijah disuruh menyelidiki apa benar ini Muhammad ini adalah nabi ataupun utusan Allah menjadi nabi terakhir. Akhirnya menyuruh seorang pembantunya yang bernama Maisarah.
Maisarah ini laki-laki bukan perempuan, namanya kayak perempuan tapi laki-laki. Jadi budaknya Siti Khadijah ini bernama Maisarah. Sebelum menjadi suaminya Khadijah ini disuruh menyelidiki siapa itu Muhammad. Jadi kalau dengan kelahirannya saja seluruh alam bergembira, jin-jin bergembira menyampaikan kabar bahwa akan datang seorang junjungan alam ketika melahirnya saja. Jadi 12 Rabiul Awal di tengah malam sepertiga malam Rasulullah dilahirkan. Ini semuanya bergembira, tidak hanya yang ada di bumi. Karena dapat kita lihat mungkin bapak-bapak sekalian yang ada melihat medsos ataupun di situ TikTok ataupun apapun, ada video durasi singkat yang mengisahkan bagaimana ketika Rasulullah dilahirkan itu berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, semuanya yang disembah oleh kafir Quraisy saat itu, mereka semuanya berjatuhan. Dengan bersamaannya seorang junjungan alam dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga api yang mereka sebut api kemuliaan yang dituhankan oleh kaum Yahudi, ketika lahirnya Rasulullah bersamaan dengan lahirnya Rasulullah, maka seketika api kemuliaan itu padam. Karena apa? Karena begitu luar biasanya seorang junjungan alam ini dilahirkan, menggemparkan seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi dan juga yang ada di langit. Malaikat-malaikat Allah yang ada di langit semuanya bertahlil, bertasbih, bertahmid dan beristighfar dalam rangka untuk menyongsong atau menyambut lahirnya seorang junjungan alam. Ini yang sangat luar biasanya yang tidak pernah terjadi selama atau kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok seperti ini? Hanya Muhammadlah yang mampu memberikan syafaat. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Nuh dan lain sebagainya, itu tidak mampu memberikan pertolongan. Karena ada penjelasan dalam kitab Dhuratul Nasihin itu dijelaskan, ketika nanti yaumil kiamat digelar oleh Allah, maka manusia bermiliaran manusia mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam akan dibangkitkan dan disatukan dalam suatu badan yang disebut dengan badan mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Ustaz caranya Allah untuk menghidupkan kembali mereka yang sudah terkubur ribuan tahun yang lalu? Tidak susah bagi Allah. Artinya apa? Ada salah satu blackboard kita. Kok ada blackboardnya? Nah, kalau kesalahan saja jatuh mau ke dalam lautan, ketemu itu kotak hitamnya, semua rekodnya yang terjadi masalah apapun akan kelihatan. Sama kita sebagai manusia, ada blackboard yang tidak mampu hancur walaupun sudah berkarat tanah ribuan tahun. Apa itu? Mohon maaf, tulang ekor manusia. Tulang ekor ini menjadi blackboardnya kita. Semuanya akan terekam di sini, nanti akan dimunculkan oleh Allah kembali. Ketika dunia setelah yaumil kiamat terjadi, 40 hari 40 malam akan diturunkan hujan untuk menumbuhkan semua yang pernah terkubur di dalam tanah. Maka ketika tulang ekor ini tidak akan mampu, dalam suhu panas apapun tulang ekor tidak akan mampu untuk hancur. Maka inilah nanti yang akan cikal bakal manusia dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah, diwujudkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar lautan manusia. Mereka ada yang sesuai dengan kelompok nabinya masing-masing, karena mereka mengikuti Nabi Musa, termasuk di antaranya dalam kitab yang dikisahkan, saya ini umatmu Nabi Musa, dulu aku percaya dengan apa yang kau bawa, sekarang saat ini tidak ada naungan lain. Maka kami minta pertolongan kepadamu wahai Musa, karena dulu kamu aku ikuti, karena dulu kamu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kami sami'na wa ata'na kepadamu. Tetapi apa jawabnya Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa menyampaikan, wahai umatku, memang aku adalah nabi bagian daripada nabi utusan Allah. Memang betul kau adalah kaumku. Kau dulu percaya dengan yang aku bawa, tetapi mohon maaf, aku tidak punya otoritas untuk memberikan syafaat. Aku tidak punya otoritas untuk memberikan pertolongan kepadamu. Kalau kamu mau pertolongan, sana cari itu yang bernama Muhammad. Umatnya Nabi Musa lahir sebelum Nabi Muhammad
Maka kita para hadirin sekalian, kita tidak pernah meminta request untuk menjadi umatnya Muhammad, tetapi kita alhamdulillah terlahir menjadi golongannya Nabi Muhammad. Apa yang sudah kita buktikan bahwa kita adalah umatnya Muhammad. Mungkin dalam salah satu bentuk maulid pada kesempatan pagi hari ini, tetapi tidak hanya cukup seperti ini. Bagaimana pengakuan dari Nabi Muhammad akan kita dapatkan? Kalau kita ngaku gampang, saya kenal dengan Pak Presiden, atau saya tahu dengan Pak Kapolda, atau tahu dengan siapapun para pejabat di negeri ini. Tetapi pertanyaannya, para pejabat itu kenal nggak sama sampean? Paham nggak? Tahu nggak sama sampean? Artinya mengaku itu mudah, tetapi diakui inilah yang susah. Maka bagaimana momentum setiap tahun maulid diperingati dalam rangka untuk menumbuhkan kembali bagaimana seorang junjungan alam ini bukan main-main perjuangan untuk umatnya. Nabi Muhammadlah saja yang punya syafaat. Hadirin sekalian, Nabi yang lain semuanya lewat, tidak punya otoritas syafaat menolong kepada umatnya. Tinggal kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana meraih syafaat itu agar nantinya paling tidak mungkin kita sebagai manusia yang penuh khilaf, penuh salah, penuh dosa, selalu bergelimang dosa ini. Walaupun ibadah kita pun pasti banyak kekurangan, pasti banyak bolong-bolong, pasti bukan kesempurnaan ibadah kita. Tetapi jangan pesimis. Kenapa? Walaupun kita belum maksimal dalam kita beribadah, tapi tanamkan untuk terus bagaimana kita harus meluangkan waktu kita semaksimal mungkin untuk selalu bagaimana atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita taat kepada Allah? Allah juga tidak minta uang kita, Allah tidak minta jabatan kita, Allah tidak minta semua harta yang kita punya. Allah hanya minta kita sujud dan menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia dan seluruhnya makhluk alam semuanya hanyalah untuk menyembahku, kata Allah. Menyembah itu enggak pakai bayar, tapi beratnya minta ampun. Tapi kalau kita bikin dosa, kadang-kadang bayar berapapun masih kita enggak. Karena mungkin punya uang, atau mungkin karena dipaksakan, karena sudah hobi dan lain sebagainya. Padahal bagaimana kita rukuk sujud tidak pakai bayar, cuma kadang-kadang untuk meluangkan waktu ke situ kita yang berat. Masya Allah. Maka untuk itu para hadirin sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad dengan segala kemuliaannya, wabil khusus saya cuplik dengan tentang syafaatnya dan sifat-sifatnya Rasulullah. Bagaimana seorang Rasulullah ini kita sikapi dalam selalu momen maulid ataupun di luar maulid. Bagaimana kehidupan kita bisa mencontoh Rasulullah? Kok Nabi kok dicontoh Pak Ustaz? Saya kan manusia biasa, bukan Nabi. Pertanyaan ini sering terjadi dan jawabannya selalu begitu. Itu kan Nabi sudah ribuan tahun yang lalu. Semau gue ataupun sekarang ini semuanya serba bebas. Tuh, yang berubah itu bukan daripada aturan Allah atau yang dibawa oleh Rasulullah. Sebetulnya zamannya itu tidak berubah dari mulai Nabi Muhammad sampai sekarang. Ya seperti ini, ada siang, ada malam, ada hujan, ada terang dan lain sebagainya. Cuma manusianya saja yang merubah era ini, manusianya saja. Tetapi semuanya itu harus dikondisikan. Walaupun zaman boleh berubah, era boleh berubah, tetapi visi dan misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad jangan berubah. Maka siapa itu Rasulullah? Ketika umur 4 tahun ditinggal wafat ibunya. Terus umur 12 tahun ditinggal wafat kakeknya. Setelah itu diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Sampai dengan Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun usianya saat itu. Itu masih bersama dengan pamannya Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang sering kita kenal mempunyai sifat 4. Ini menjadi dasar utama kita sebagai umatnya. Kita bisa mengikuti apa yang menjadi sifatnya Rasulullah yang 4. Apa saja itu? Para hadirin sekalian, kita ingat-ingat kembali, flashback untuk mengingat bagaimana Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah adalah seorang pemimpin, mau pemimpin institusi, mau pemimpin rumah tangga, mau pemimpin negara, mau pimpinan perang adalah Rasulullah. Pedagang adalah Rasulullah. Semuanya ada pada diri Rasulullah. Kalau bahasa kita sekarang multi talenta, bahasa kita sekarang multi talenta itu Rasulullah. Tidak hanya bahwa misi oleh Allah diturunkan Al-Quran Karim, tetapi semua ada dalam kehidupan Rasulullah itu ada. Sifat Rasulullah yang pertama adalah kita pahami dan kita kenal siddiq, ya, siddiq. Jadi yang bernama siddiq itu masya Allah memang artinya itu sudah benar Bapak sekali. Siddiq adalah benar. Kalau yang kedua adalah tabligh, yang ketiga adalah fatona. Siddiq amanah, siddiq amanah, tabligh, fatona. 4 ini sifat utamanya Rasulullah, sifat wajib bagi Rasulullah yang 4. Yang paling tidak bagaimana ketika ini tadi sedikit diuraikan, kita mampu untuk bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Terus paling tidak nyerempet sedikit lah, walaupun tidak bisa mutlak. Nah itu kan Nabi. Saya kan cuma manusia biasa Pak Ustaz. Manusia biasa itu al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Itu kita. Tetapi bagaimana kita berusaha meneladani akhlaknya Rasulullah, pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah siddiq, artinya benar. Rasulullah itu benar-benar apanya Pak Ustaz? Rasulullah itu mulai kecil itu tidak pernah berbohong. Nggak kayak kita Pak. Nggak kayak kita. Atau mungkin Rasulullah itu dikenal dengan siddiq itu benar, itu sama sekali tidak pernah bohong itu Rasulullah. Kalau kita mungkin hari-hari ataupun sama istri ataupun sama siapapun ini menjadi hari-hari bohong. Tapi Rasulullah Masya Allah bersifat siddiq, ya benar. Tidak hanya benar ucapannya, benar hatinya, benar tingkah lakunya itu Rasulullah. Yalah Rasulullah pernah dibelah dadanya 2 kali. Satu ketika berusia 4 tahun, dibelah dadanya Rasulullah, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Apanya yang dibersihkan? Penyakit hati Pak, sombong, takabur, ujub, riya, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu dibersihkan. Nah kalau kita siapa yang bersihkan? Kalau enggak diri kita sendiri yang untuk menekan temperatur yang namanya penyakit hati itu sendiri. Kalau bukan kita sendiri. Maka Jibril yang membersihkan dari Rasulullah. Yang kedua, ketika Rasulullah mau berangkat ke Isra Mi'raj, itu dibersihkan lagi oleh malaikat Jibril. Dibelah dadanya Rasulullah, dibersihkan penyakit-penyakit hatinya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu sangat pemaaf, sangat penyabar, sangat penyayang, sangat lemah lembut, sangat pemalu. Itu Rasulullah. Syadidul haya wa tawaddu. Rasulullah itu sangat pemalu dan juga sangat rendah diri dan rendah hati kepada siapapun. Masya Allah, akhlaknya Rasulullah ini luar biasa. Makanya disebut manusia biasa, tetapi tidak sama seperti manusia biasa. Ini Rasulullah. Siddiq menjadi sikap yang utama, sifat yang utama yang ada dalam diri Rasulullah. Bagaimana paling tidak dalam diri kita selalu kita tanamkan. Walaupun kita mau bohong kepada siapapun, mereka tidak tahu bahwa kita bohongi dia. Ada malaikat raqib dan atid yang ada di kanan kiri kita, yang Allah sudah turunkan. Raqib, bagianmu nyatet amal baiknya si A, si B, si C. Malaikat atid, tugasmu kalau dia bohong, kalau dia dusta, kalau dia maksiat, bagianmu mencatat sebelah kiri apapun yang orang itu lakukan. Walaupun orang lain tidak tahu, tetapi Allah dan malaikatnya tahu yang apa kita lakukan. Apakah kita kira bahwasanya nanti yang akan menjadi saksi seluruh badan kita ini
Ketika kita dikumpulkan nanti pada masanya Allah, ketika kita dengar dalam Quran surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana mulutmu akan dikunci, ya, yang biasanya ngomong kadang ditambahi, kadang dikurangi, kadang ada bohong-bohongnya, kadang ada tipu-tipunya, akan dikunci mati. Siapa yang mengunci? Allah Subhanahu wa taala. Akan datang suatu hari, dalam Quran surah Yasin itu kita sering baca dan hafalkan ayat itu. Akan datang suatu hari di mana mulut terkunci, yang akan bersaksi ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kakimu, tanganmu, semua anggota tubuhmu akan bersaksi sendiri-sendiri, mengatakan kebenaran apa yang dulu ketika di dunia kamu perbuat tidak akan bisa lewat daripada peradilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang beliau-beliau dalam tugas yang mungkin dalam penyidikan atau apapun itu bentuknya, masih ada terlewatkan sedikit-sedikit yang mungkin dengan bahasa fakta tidak sama dengan yang dilaporkan, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala CCTV yang luar biasa ini akan merekam semua apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Baik kau lakukan, kama ya'lamu mithqala dzarratin khairan, maka semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ya'lamu mithqala dzarratin syarran, maka sekecil apapun ketika itu maksiat yang kamu lakukan, dan walaupun tidak ada orang yang tahu yang kamu lakukan, tetapi Allah dan malaikatnya akan siap untuk melaporkan apapun yang pernah kau perbuat. Sifatnya Rasulullah, benar adalah Rasulullah, tidak hanya benar ucapannya, benar hatinya, dan benar tingkah lakunya atau perbuatannya. Yang kedua adalah amanah. Rasulullah ini orang yang dapat dipercaya. Siapa ini yang mengeluarkan statement ataupun memberikan gelar amanah ini? Bukan dari orang Islam sendiri. Ini Rasulullah luar biasanya. Bukan dari orang Islam sendiri. Yang menggelari Rasulullah ini adalah amanah yang dapat dipercaya. Musuh pun mengatakan bahwa Rasulullah ini dapat dipercaya. Tetapi yang namanya hidayah dari Allah itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Kita sudah ngajak, kita sudah ngomong banyak, ditunjukkan ayat, tunjukkan hal, tunjukkan ini, tetap orang tidak percaya. Kenapa? Hidayah itu milik Allah. Kenapa? Rasulullah pernah menangis ketika di akhir hayatnya Abu Thalib, pamannya sendiri yang membesarkan Rasulullah mulai 12 tahun sampai dengan Rasulullah sudah menikah, ternyata wafat tidak mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pamannya Abu Thalib. Maka Rasulullah menangis, merapat kepada Allah, ya Allah, kenapa orang yang sudah membesarkan saya, orang yang sudah merawat saya sampai dengan saya dewasa, sampai dengan saya menikah, yang ikut juga membantu perjuangan saya, tidak mampu di akhir hayatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menangis Rasulullah. Tetapi apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya Muhammad, engkau itu hanya aku perintahkan untuk menyampaikan, untuk membawa risalah, menyampaikan risalah. Walaupun kepada orang yang kau cintai, yahdi may yasha, kata Allah. Apa itu? Hidayah itu terserah aku Muhammad, kata Allah. Hidayah itu terserah aku. Kau tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah. Tugasmu menyampaikan, tugasmu mengajak. Tetapi persoalan hidayah adalah kekuasaanku, kata Allah. Sehingga seorang paman tercinta tidak mampu mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Menangis Rasulullah SAW. Nah, yang dapat dipercaya ini sifat yang harus kita teladani.
Jadi tidak hanya sidiknya Rasulullah benar, paling tidak bagaimana kita untuk merubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Tidak ada orang yang tidak terlepas dari salah, hilang dan dosa. Tapi yang lebih baik di antara kalian juga kata Allah yang merubah, yang kepingin lebih baik lagi. Mungkin kalau kemarin kita salah, hari ini kita perbaiki, hari besok kita perbaiki yang lebih baik lagi. Tidak malah terbalik, malah hancur-hancuran. Hari esok lebih hancur daripada hari ini. Tahun esok lebih hancur daripada hari ini. Berarti kita orang yang rugi, kita orang yang binasa. Ini kan hancur, Masya Allah. Nah, sifat amanah adalah Rasulullah. Ini dalam kehidupan amanah itu apa saja Pak Ustaz? Macam-macam amanah, termasuk istri kita, anak-anak kita. Itu semua amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Para laki-laki, kau adalah pemimpin daripada istri dan anak-anakmu, dan juga pemimpin daripada yang kau pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin, maka kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Siapapun kita, pemimpin apapun kita, dalam satuan, dalam instansi, ataupun dalam masyarakat atau dalam bernegara, kau akan ditanyakan seperti apa yang kau pimpin nanti. Semuanya adalah dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah tabligh ini adalah menyampaikan. Sifatnya Rasulullah wajib ya, sifat wajibnya Rasulullah adalah tabligh. Tabligh ini adalah menyampaikan dan mengajar. Waduh Pak Ustaz, kalau saya nanti ngajak ngomong kalau itu masalah agama, dikirain saya Pak Ustaz. Padahal tidak seperti itu juga. Ada bahasa yang menyentuh. Ada yang terkadang kita bisa bicara dari ke hati, dari hati ke hati, kita bisa menyampaikan amanah agama, misi syariat dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita enggak. Kadang-kadang sampean sopo. Oh sedikit ngomongin agama. Masjid Pak Ustaz, sana di masjid belum Pak Ustaz. Seperti itu juga. Sana kalau bicara masalah agama sana ke masjid. Apa memangnya agama ini hanya salah dari masjid? Dimanapun kita Rasulullah itu menyampaikan, di mana di situ bisa menyampaikan dengan hati, tetapi Rasulullah itu akhlaknya menyampaikan dengan hati. Karena diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini, misinya adalah innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia. Kalau sudah akhlaknya baik, yakin ibadahnya baik. Kalau ibadahnya baik, berarti apa? Kehidupannya akan mengundang berkahnya Allah. Kalau sudah berkah Allah dunia jabatan, yakin sudah. Kalau nanti meninggal, insya Allah husnul khotimah, digolongkan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Rasulullah adalah tabligh, jangan segan dan enggan untuk menyampaikan dan dirani walau ayat. Atau Rasulullah sampaikan apa-apa dari itu. Kamu ini saudara, di mana-mana nyeramain orang, ini itu dan sebagainya. Menyampaikan itu tetap hukumnya wajib. Yang disampaikan boleh menerima baik ataupun tidak, itu sudah resiko daripada tabligh menyampaikan. Nampak itulah juga Rasulullah. Rasulullah menyampaikan dilempari orang mentah. Rasulullah menyampaikan dilempari batu. Rasulullah menyampaikan mengajak. Karena apa? Ketika agama Islam ini disebarkan bukan dengan kekerasan. Agama Islam ini disebarkan bukan karena hanya yang disebut supermi satu karton atau beras satu karung, tetapi agama ini disampaikan dengan akhlak oleh Rasulullah. Seorang perempuan tua Yahudi yang selalu berudai Rasulullah setiap pergi ke masjid. Ketika sampai hari yang kesekian kalinya, kok tidak kelihatan mana yang biasanya berudai saya? Rasulullah tanya kepada tetangganya, Bu, itu mana itu yang biasanya kalau saya lewat dia berudai saya? Oh, dia sakit Muhammad. Akhirnya Rasulullah mendengar beliau sakit. Rasulullah yang pertama kali menjenguknya. Setelah menjenguk di situ, kagetnya seorang wanita Yahudi tua ini, belum ada tetangganya yang datang menjenguknya, tetapi orang yang setiap hari diudahinya yang menjenguk pertama kali ketika seorang perempuan tua Yahudi dalam keadaan sakit.
Akhirnya apa? Sadaqta ya Muhammad. Untuk itu aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad ya Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau ya Muhammad adalah utusan Allah. Begitu agama disampaikan dengan akhlak. Boleh kita selalu mengajar dengan kebicaraan yang halus, yang menyentuh hati. Artinya dari hati-hati kita berbicara yang mungkin. Kenapa? Tetap jalannya Allah yang terbaik. Kalau jalannya setan pasti arahnya ke neraka. Tetapi yakin jalannya Allah yang ibadah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir sifatnya Rasulullah. Yang keempat, setiap amanah tabligh adalah fatwa. Setiap kita mempunyai tingkatan IQ yang berbeda. Artinya makna fatwa ini adalah cerdas. Cerdas ini pintar membawa diri, menyesuaikan diri, menempatkan dirinya di situasi dan kondisi. Itulah makna lebih luasnya yang disebut dengan fatwa. Sifatnya Rasulullah ini tidak hanya Rasulullah seorang pemimpin dalam rumah tangga, begitu sabarnya Rasulullah kepada keluarga. Rasulullah menyampaikan khairukum li ahli, yang lebih baik di antara kalian kata Rasulullah adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana kata Rasulullah, dan akulah yang paling baik dengan keluarga. Itu Rasulullah. Tidak hanya baik kepada keluarga, tetapi bagaimana kepada umatnya, begitu cintanya. Kenapa kok begitu cintanya? Rasulullah mau meninggal dunia, sudah nazar syakaratul maut. Yang dicari bukan mana istriku Siti Khadijah, mana itu istriku yang lain Aisyah, mana itu anak-anakku Fatimah, si ini Hasim, si ini dan sebagainya, banyak di antaranya. Maka yang pertama yang dicari ketika proses nazarnya Rasulullah syakaratul maut itu ketika Jibril datang dengan permisi. Itu kalau bedanya Rasulullah dengan kita, Pak. Jadi kalau mau wafatnya Rasulullah itu Jibril datang dalam bentuk manusia, ada 3 orang di situ yang mendatangi rumahnya Rasulullah ketika Rasulullah sakit. Ketika saat itu sakitnya didampingi oleh Siti Fatimah. Toki pintu masuk permisi. Ya Fatimah yang bukan pintu. Anda mau cari siapa? Saya mau cari Bapak Muhammad. Oh iya, silakan masuk. Maka ketika sudah masuk disampaikan Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak Jibril, aku adalah malaikat Israel, anak Israel, aku adalah malaikat Israel yang diutus oleh Allah untuk menjemput rohmu ya Muhammad, untuk aku bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Tunggu dulu Jibril, jangan panggil, jangan ambil jawab dulu. Apa jaminannya untuk umatku? Sebelum Rasulullah meninggal yang ditanyakan jaminan untuk umatku apa? Gak kayak kita. Kalau kita mungkin kalau mati ingat anaknya, ingat istrinya, atau ingat keluarganya. Tidak dengan Rasulullah. Kita yang mengaku umatnya inilah yang bicara oleh Rasulullah. Apa Israel jaminannya kalau nanti aku mati untuk umatku? Di situ malaikat Israel menyampaikan, ya Muhammad, umatmu akan mendapatkan fasilitas yang paling utama dibandingkan umat-umatnya Nabi Muhammad. Dan umatmu juga berhak mendapatkan syafaatmu jika mereka mengikuti apa yang kau bawa ini, yang diikuti oleh mereka, karena kau adalah suri tauladan dalam kehidupan. Berarti apa? Kita dapat garansi. Kalau kita ikuti Rasulullah, yakin juga ada garansinya di Muhammad diberikan kepada kita. Kita itu nanti kata mereka Jibril, umat Muhammad ketika di padang mahsyar akan mendapatkan fasilitas yang paling utama, mendapatkan ketika dibagikan catatan amal, umatmu yang paling pertama dipanggil. Melewati Shiratal Mustaqim, umatmu yang paling dipanggil juga. Setelah lewat Shiratal Mustaqim, mau masuk ke surga, umatmu lah nanti yang paling masuk duluan ke surga. Pun sebaliknya masuk neraka juga paling. Yo paling dulu Pak, mau fasilitas duluan ya. Apakah mau milih kalau bisa neraka belakangan aja mau ujian begini? Tidak, semuanya. Tetapi ingat, pokoknya umatnya Muhammad itu ya pernah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhala jannah, yakin. Apalagi man akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah.
lagi mampirnya ke neraka berapa tahun nggak tahu. Yang jelas sesuai dengan amalan kita, di situ dimasukkan neraka dulu, baru diambil, dimasukkan ke neraka Kausar, diwujudkan kembali normal oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kelancaran atas tugas semuanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan, selalu dalam menjalankan tugas. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di rumah sakit umum dulu ada ibu-ibu yang biasa menyanyi di RSUD itu, kalau malam-malam dulu menyanyi. Nah sekarang beliau ada di sana, dirawat sama ibu itu di sana juga. Yang distribusi beras kita ke sana kemarin terakhir karena hari 100 hari, ibu sampaikan apakah ada beras untuk kita baca doa 100 harinya. Artinya kami kemarin kebetulan saya juga berjalan-jalan dari satu ke sana ya, kami bawa 2 karung ke sana. Jadi ibu sangat terima kasih kepada kita yang sudah bersedekah, insya Allah menjadi berkah. Mungkin kita tidak sadari dengan sedekah itulah kita diberikan kesehatan.